Yang terhormat Bapak Patria Handung Jaya SPD MA atau yang akrab dipanggil Mr. Han, hadir di antara kita teman-teman. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru Karyawan-Karyawati SMP Islam Al-Azhar 38 Wonosari, dan teman-teman kelas 7, 8, dan 9 yang Bu Ami banggakan dan Bu Ami sayangi. Alhamdulillah agenda pagi ini sudah kita mulai melalui ikrar bersama ya teman-teman tadi pagi, kemudian kita lanjutkan untuk agenda kita yaitu soft skill yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dibersamai oleh beliau Mr. Han. Oke, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai teman-teman silahkan untuk teman-teman yang di sini, teman-teman kelas 8, siapkan buku catatan kalian, siapkan kertas kalian, tanyakan apa saja terkait materi kita pada kesempatan kali ini, dan juga teman-teman yang ada di Zoom, yang sudah bergabung via Zoom, silahkan nanti bisa dijabrikan lewat Bu Ami, atau silahkan nanti jika ada pertanyaan langsung disampaikan di grup, begitu ya teman-teman ya. Oke, mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menyertakan Allah, semoga acara kita berjalan dengan lancar tanpa satu halangan apapun. Untuk selanjutnya, tanpa membuang-buang waktu, kita sambut, kita persilakan beliau Mr. Han untuk menyampaikan materinya dengan aplaus teman-teman. Monggo. Right everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Well, the honorable, all of the teachers and also staffs of Al-Azhar and also of the students here. Good morning everyone. Good morning. Yeah, right. I also would like to greet all of the students in Zoom. All right, this is really great for me. I'm so glad to be here to meet all of you guys to share what I've got. Right, how are you this morning everyone? How are you this morning? Apa kabar? Great, baik, sehat semuanya? Alhamdulillah, right. Jadi teman-teman di sini kita santai saja, alright. Jadi kita tidak usah terlalu serius, ya serius tapi santai lah. Karena kan di sini memang basically kita akan sharing knowledge, kita akan berbagi, kita akan diskusi, ya. Jadi nanti saya tidak akan ngajarin teman-temannya, jadi lebih kepada saya cerita apa yang saya punya. Kemudian nanti kalau teman-teman punya pertanyaan semuanya, teman-teman bisa tanyakan apapun mengenai topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, ya jadi topik kita pada pagi yang spesial ini, ya tapi mungkin sebelumnya I'd like to introduce myself. My name is Patria Handung Jaya, right? You can call me Mr. Handung or Mr. Han. Kebetulan saya seorang staf pengajar di UMY. Dan tadi saya sudah bilang bahwa saya sangat senang sekali berada di sini. Ya, ini bukan pertama kali saya ke Gunung Kidul, tapi pertama kali saya ke Al-Azhar di Wonosari, dan semoga ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya maupun Anda semuanya di sini. Begitu ya. Baik, jadi materi kita, mungkin Anda bisa lihat di PowerPoint-nya sudah siap ya, on the screen, bahwa we are going to talk about English. Right? Jadi mengapa kita atau Anda khususnya harus mempunyai skill atau mengapa kita harus belajar bahasa Inggris. Apa sih pentingnya, ya kan? Kenapa ada di kurikulum misalnya, ya kan? Dan kenapa misalnya Anda di SMP sekarang harus belajar bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 3, ya? Tapi mungkin sebelumnya nanti saya akan lebih sering berinteraksi dengan teman-teman semua di sini, karena saya nggak mau ngomong sendiri, ya. Saya ingin saya ngomong, Anda juga ikut beropini, gitu ya. Right. Sebelum saya tunjuk mungkin, ada yang ingin beropini, apa pendapat Anda mengenai bahasa Inggris? Silahkan. Bisa, oh gampang banget, saya suka bahasa Inggris karena saya biasanya nonton film tanpa subtitle pakai bahasa Inggris. Ya, atau, oh ini susah banget sir, karena susahnya di sini. Gitu. Yuk, siapa yang mau beropini? Silahkan. Yuk, berdiri Mbak. Sebutkan nama, and then what's your opinion about English? Not sure. Okay.
bahasa Inggris itu penting karena untuk kalau misalnya kita pergi keluar, liburan atau apa, kita bisa membantu orang bahasa Inggris. Terus kita juga memudahkan dan komunikasi, dan memudahkan kita untuk bisa untuk belajar keluar, untuk mendalami ilmu yang lebih dalam lagi. Thank you, Prof. Banacia. Right, that's great. So she said that English is really important because when we go outside, ketika kita keluar, kita bisa berkomunikasi, ya kan? Kita bisa ngobrol sama orang di sana. Bahkan tidak hanya dari orang Inggris ya. Misalnya kita pergi ke Malaysia atau Singapura, right? Di sana juga menggunakan bahasa Inggris, kan? Kemudian Nacho juga bilang mengenai scholarship atau beasiswa. Ya, saya yakin semua di sini deep inside your heart pasti pengen banget dapat scholarship, dapat beasiswa, ya kan? And one of the requirements, one of the condition for you guys to be able to get a scholarship is by being able to speak English, dengan mampu berbahasa Inggris, begitu ya. Right? Ada lagi yang mau beropini? Come on, what do you think about English? Come on. Should I point you? Harus ditunjuk ya kayaknya ya. Iya, suka banget ditunjuk-tunjuk ya. Alright, saya mau tadi sudah perempuan Mbak Najwa, sekarang laki-laki. Seksis banget saya ya. Right, I want to try. Right, stand up. Tell me your name and what's your opinion. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Excuse me, what's your name? Okay, how should I call you? Rada. Oke. Jadi apa pendapat Anda tentang Inggris sama Mas? Asik ya, asik. Asik karena ada Miss Lina di sini. Iya ya, takutnya nanti kalau bilang asik. Oke, thank you so much Mas for the opinion. Ya, dua opini yang sepertinya positif. Oke, positif. Tapi selama pembelajaran bahasa Inggris, menurut kalian pembelajarannya susah atau menyenangkan atau bagaimana? Ya, kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang susah. Oh, oke, alright. Banyak susahnya atau banyak senangnya? Banyak susahnya. Oke, alright. Ya, namanya belajar teman-teman ya. Tapi one thing for sure, sebelum saya kelas ini tadi, saya sudah ngobrol beberapa dengan Pak Kepala Sekolah juga dengan Bu Zia mengenai bahasa Inggris bahwa di era saat ini teman-teman ya, tahun 2020, Anda mungkin sering dengar dengan yang namanya Industrial Revolution 4.0, ya, di mana yang dicari saat ini adalah ada dua kemampuan, kemampuan teknologi atau kemampuan bahasa. Kita harus kejar salah satunya. Oke, karena kenapa sekarang era semakin terbuka teman-teman. Yang namanya bahasa itu adalah alat untuk berkomunikasi. Jadi jangan dianggap bahwa bahasa Inggris susah, bahasa Inggris keren. Well, it's not really like that. Yang namanya bahasa itu adalah alat komunikasi. Terkadang orang-orang saja yang terlalu menganggapnya eksklusif. Oke, dia bisa bahasa Inggris, pasti dia orang pintar atau dia orang kaya. Well, ya, tidak seperti itu. Bahasa itu alat komunikasi. Jadi jangan dianggap bahwa dia bisa bahasa Inggris berarti dia gini atau dia gitu. No, it's a means of communication yang akan mempermudah Anda nantinya untuk membuat jaringan. Tidak hanya di satu tempat, tapi bisa Anda keluar, memperkuat jaringan Anda nantinya. Yang fungsinya apa nanti? Kesuksesan untuk Anda juga gitu loh. Ketika kita mau berkomunikasi dengan lebih banyak orang, ya berarti kita bisa menjual lebih. Menjual dalam artinya kita mempromosikan diri kita, ya kan, kita mencari pekerjaan, atau kalau Anda punya jadi bisnismen nantinya. Alright, yang namanya belajar bahasa susah, semua bahasa ada tantangannya. Anda belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Jawa misalnya, ya, Anda bukan orang Jawa, belajar bahasa Jawa pasti ada tantangannya. Dan itu yang harus kita lalui. Oke, right. Nah, sekarang first slide mungkin ya. Jadi kita mulai bahas yuk, kenapa sih teman-teman semua harus belajar bahasa Inggris atau bisa survive lah at least dengan bahasa Inggris. Kalau ada orang nanya apa, like what's your name? Anda bisa jawab. How are you? Anda bisa jawab. What do you like to eat? What do you like to drink? Dan lain sebagainya Anda bisa jawab. What do you like to drink? Oh, I like fresh water. Saya suka air putih misalnya ya, atau misalnya I like Coca-Cola dan lain sebagainya. Right, ya ini anak-anak itu mungkin seumuran Anda ya. The importance of learning English. Next slide. Beberapa history mungkin kenapa sih bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional? Karena kalau kita lihat probably ya, bukan yang di rumah juga,
negara Inggris itu dulu menjajah lebih dari 2/3 bagian di seluruh dunia. That's why ketika negara itu dijajah, pasti ada yang tertinggal. Salah satunya adalah bahasa. Nah, jadi karena menjajah lebih dari 2/3 bagian negara, maka bahasa Inggris itu tertinggal di sana. Kita bisa lihat ya beberapa negara yang menggunakan bahasa Inggris. Next lagi. Iya, next. Alright, itu digunakan lebih dari 100 negara bahkan ya untuk alat komunikasi, alright, bahkan untuk perdagangan, untuk teknologi dan lain sebagainya. Next slide. Nah, jadi kita lihat bahwa oh ternyata ketika kita tahu bahwa bahasa Inggris itu digunakan dalam berbagai negara, ya kan, dengan berbagai macam hal, kita bisa lihat di sini bahwa ya one of the example, first language and second language. First language itu adalah bahasa pertama bagi negara tersebut. Kayak misalnya kita lihat ada Canada, ya, UK, US, Australia, itu bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Kalau bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, itu Anda bisa kasih contohnya nggak negara mana? Malaysia, good. Any other? Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua Malaysia, Singapura, ya, ada lagi India, Filipina, ya, itu adalah negara-negara dengan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Bahasa kedua berarti adalah selain bahasa resmi mereka sendiri, mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pemerintahan yang diakui di sana. Oke, yo, next slide. Why we have to learn English? Alright, ya, ini di sini kita lihat bahwa bahasa Inggris ada digunakan dalam beberapa kesempatan. Number one, itu adalah communication. Anda lihat di sebelah paling ujung kanan di sana. Communication. Jadi misalnya nanti Anda punya teman, ya Anda semua punya Instagram nggak sih? Punya ya? Punya pasti anak zaman sekarang, millennial generation ya kan? Punya Instagram, punya Facebook nggak sih? Oh, enggak ya, anak milenial nggak punya Facebook, punyanya Instagram, ya kan? Nah, carilah teman jangan hanya sesama orang Indonesia, ya gunakan sosial media Anda secara bijaksana. Cari teman dari luar negeri, ajak untuk berkomunikasi. Kenapa? Ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih banyak, maka pikiran kita juga akan semakin terbuka. Tidak hanya kita tidak mudah judgement nantinya jadinya, kita tidak mudah menghakimi orang, karena kita tahu pendapat atau pola pikir orang lain, terlebih lagi dari negara lain misalnya. Dan bahasa yang kita gunakan untuk komunikasi, teman-teman, adalah bahasa Inggris. Ya. Kedua adalah untuk science. Ketika Anda mampu membaca buku dengan bahasa Inggris, saya jamin ilmunya akan lebih banyak. Apapun jurusan yang Anda pilih nanti. Saya nggak mau jurusan bahasa Inggris, besok saya maunya jurusan HI, saya maunya jurusan fisika, saya maunya jurusan matematika, silahkan ya. Tetapi ketika Anda mampu membaca referensinya dalam bahasa Inggris, Anda tahu artinya, maka ilmu yang Anda dapat tentang sains tersebut, fisika, matematika akan lebih banyak. Ya, dan saingan Anda pun akan semakin berkurang ketika Anda mampu membaca lebih dalam bahasa Inggris. Ya, karena sebagai bahasa internasional, banyak jurnal, banyak makalah yang ditulis dalam bahasa Inggris nantinya, ya, yang akan mempermudah Anda dalam belajar salah satu sains tertentu. Selanjutnya adalah media. Ya, media, kita menggunakan media dalam bahasa Inggris. Walaupun sekarang ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ya, tetapi most of computer science dia menggunakan bahasa Inggris. Berita-berita, ya kan, itu banyak sekali berita yang penting, ya, necessary, ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi sekarang poin pertama yang harus kita lakukan adalah buka pikiran kita dulu, jangan antipati, itu yang pertama. Karena kalau sekeras apapun saya nanti meminta Anda untuk belajar, tapi kalau di sini Anda masih bilang enggak, saya nggak mau belajar, itu mental semua teman-teman. Ya, sekarang buka dulu bahwa oke, sekarang saya akan membuka atau memberikan kesempatan pada diri saya sendiri untuk mau belajar bahasa Inggris. Oke, right. Selanjutnya terakhir adalah di sana untuk wealth. Ini mungkin terlalu jauh untuk kalian nanti, untuk perdagangan sebetulnya. Ya, misalnya nanti Anda ingin punya bisnis atau jadi bisnismen, ada nggak sih bercita-cita jadi bisnismen di sini? Ada. Wow, great. So, what are you interested in, Ma'am? Tertarik dalam bidang apa bisnisnya? Pertanian. Ya, very good. Nah, ketika kita punya bisnis, ya kan kita mampu berbahasa Inggris, maka nanti target kita customer itu tidak hanya dari dalam, tapi dari luar. Berarti nanti akan semakin banyak produk yang bisa kita jual.
Melihat fakta ini, next slide, akan tetapi sungguh menyedihkan ya, bahwa ternyata kalau di Indonesia kita lihat faktanya, beberapa persen ini kenapa orang belajar bahasa Inggris? Dan paling banyak adalah untuk lulus ujian saja. Ya walaupun mending ya lulus ujian ya, ada yang tidak mau belajar bahasa Inggris sama sekali. Right? Walaupun saya percaya bahwa ketika kita belajar bahasa Inggris hanya untuk lulus ujian, itu pun nggak cukup. Tidak cukup ketika Anda pergi keluar, ke realita maksudnya ya, ngobrol sama orang, itu nggak akan cukup ketika kita hanya belajar bahasa Inggris untuk lulus ujian saja. Oke, sisanya tadi ada misalnya untuk traveling, ya, ada lagi untuk misalnya ngobrol, untuk mendapatkan beasiswa, dan lain sebagainya. Next slide, please. Kita bahas satu persatu yuk, teman-teman. Apa sih fungsinya kita belajar bahasa Inggris? Ya, number one adalah, ya, next slide. We need to learn English because it's an opportunity to get a highly paid job, untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Oke, saya tadi sudah mengatakan apapun nanti latar belakang pendidikan Anda, ya, akan selalu ada kebutuhan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Oke, paling dekat sekarang adalah misalnya Anda SMP nanti lulus butuh ujian bahasa Inggris. SMA ada ujian bahasa Inggris. Kuliah mau jurusan apapun Anda butuh TOEFL. Anda tanya deh guru-guru Anda di sini. Ya pasti semuanya TOEFL dulu sebelum pendadaran skripsi namanya ya. Pasti semuanya butuh sertifikat English TOEFL namanya. Ya kan? Nah, ketika melamar pekerjaan, institusi sekarang mereka akan menghendaki orang, pegawai yang mampu berbahasa Inggris kalau tidak pasif. Pasif itu berarti bisa membaca dalam bahasa Inggris dan bisa mendengarkan dalam bahasa Inggris. Mungkin Anda berpikir, masih jauh, masih SMP, ya kan? Wah, nggak terasa nanti cepat banget. Ketika Anda butuh, kelibakan semuanya nanti. Ya, jadi it will be better to prepare. Start from now. Next slide. Ya, apapun pekerjaan Anda, karena sekarang ketika kita di dunia pekerjaan itu relasi tidak hanya dari nasional saja. Al-Azhar contohnya, right? Sedang banyak sekali membangun connection ya atau hubungan tidak hanya dengan sekolah di dalam negeri, tetapi juga di luar. Bahkan kurikulum kalian itu menggunakan kurikulum Cambridge. Kan? Cambridge itu dari mana? Ya dari Kulon Progo, kan bukan. Ya, itu dari sono, dari barat. Ya, that's why. Jadi berkaca dari yang dekat aja, Anda bisa lihat. Oh, English is actually really needed nowadays. Paling sangat dibutuhkan. Selamat datang, ya. Jadi gitu teman-teman. That's the most important thing. Kita bisa lihat juga di sini bahwa beberapa perusahaan besar, misalnya nanti siapa tahu ya kan Anda kerja di Airbus, di Samsung, ya kan, di Nokia, di Microsoft, itu semua membutuhkan bahasa Inggris. Oke, kemudian menghubungkan connection dengan people, alright, itu semuanya membutuhkan bahasa Inggris teman-teman. Jadi yang pertama adalah untuk future Anda. Siapa sih di sini yang nggak ingin kerja dengan gaji yang banyak? Emangnya mau seumur hidup nodong orang tua terus? Kan enggak ya. Ya gitu. Jadi it's one of the best reason for us. Tidak hanya for you ya, for me karena saya masih belajar bahasa Inggris. Jangan dikira saya dosen bahasa Inggris terus bahasa Inggrisnya udah bagus, belum. Ya, jadi semuanya terus belajar. Makanya saya pun ingin Anda juga belajar. Oke. Second slide. Next, kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Ya, yang kedua, nah tadi yang sudah disampaikan sedikit lah Mbak Najwa, probably, ya, adalah untuk travel. Ada yang suka traveling di sini? Ada yang suka traveling? Ya, saya suka traveling ke Parangtritis ya, ke Pantai Sunda misalnya. Traveling, ya, jadi traveling kita main-main ya. Orang kan kalau misalnya kerja terus, belajar terus kan capek ya kan. Kadang-kadang mungkin kita perlu traveling. Ingin traveling ke Singapura, ke Filipina, oke, disitulah fungsinya bahasa. Untuk apa? Yuk, next. Fungsinya adalah, of course, agar kita mampu survive ketika kita travel di sana. Karena kenapa? Ketika kita travel, ketika kita ketemu orang, dan kita nggak tahu tentang daerah tersebut, kita bisa ngobrol dengan bahasa Inggris. Gitu loh. Ya, apalagi mungkin Anda tinggal di daerah sini, wisatanya banyak, ya kan? Dan banyak turis misalnya, right? Dan itu bisa bermanfaat juga bagi kita di sini. Oke, kita bisa bahasa Inggris, kemudian mungkin kita membuka satu usaha, pendatangnya atau orang-orangnya orang asing semua. Oke,
itu kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Gitu. Jadi banyak banget kesempatan yang bisa kita ambil. Oke, jadi itu travel, to go. Siapa tahu nanti ada scholarship lagi, scholarship ingin dapat beasiswa ke US, ke UK, right? Anda masih sangat punya banyak kesempatan. Ya, jadi jangan disia-siakan. Kadang saya suka sedih kalau misalnya ada anak SMP, mainnya udah klike, begal gitu ya. Nah, jadi gunakan hal yang positif. Teman-teman, salah satunya dengan expose diri Anda dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Oke, next slide. Oke, selanjutnya adalah, nah ini digunakan dalam sciences language. Bahasa, science itu bahasa Indonesia-nya apa sih ya? IPA, bukan cuma IPA sebenarnya, ilmu, ya ilmu. Jadi bahasa yang digunakan dalam berbagai macam ilmu, teman-teman. Oke, ilmu apapun, mau IPA, mau misalnya social, political, ya. Ketertarikan Anda apa ya di sini ya? Ada yang suka sejarah mungkin? Nggak ada. Nggak ada. History. Ada yang suka sejarah. Mbak yang berjilbab hijau, pelajaran favorit Anda apa, Mbak? Pelajaran favoritnya apa? Olahraga. Apa? Apa? Saya nggak tahu saya di sini ngapain. Apa, Mbak? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia penting nggak belajar bahasa Inggris? Penting. Loh, Anda pikir sekarang bahasa Indonesia itu, pelajaran bahasa Indonesia, program studi bahasa Indonesia, itu dibuka di Australia, di China, ya saya punya beberapa teman saya S2 dulu, teman saya S2 kebetulan warga negara China, di UGM ya, terus kemudian dia balik ke China mengajar bahasa Indonesia. Saya punya teman di UGM dulu, bukan di jurusan sih, di lembaga bahasanya, belajar bahasa Indonesia, karena dia balik ke negaranya buat mengajar bahasa Indonesia. Kalau kita punya kemampuan bahasa Inggris, ya kita bisa mengajar bahasa Indonesia, misalnya nanti mbaknya mengajar bahasa Indonesia di Australia. Kan kita perlu juga kemampuan bahasa Inggris. Untuk apa? Misalnya kita ngajar bahasa Indonesia. Anda semua orang Australia nih, saya ngajar bahasa Indonesia. Nggak mungkin saya jebret langsung bahasa Indonesia semua. Bingung mereka. Ya kan? Kita butuh pengantar dengan bahasa Inggris, dengan bagaimana memahamkan mereka tentang materinya. Oke? Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi apapun tadi saya bilang, apapun jurusan Anda nantinya, ya, it really needed to learn about English. Gitu ya. Next slide. Oke. This one, still about knowledge, about sciences, if you can see here, that success could be easily reached when we are able to speak English. Buku, ya, bahan ajar misalnya, ya, bahkan teman saya itu belajar apa ya, dia nemu satu buku bahasa Indonesia di Belanda, right, dan dengan bahasa Inggris malahan, informasi tentang sejarah Indonesia. Jadi hal seperti itu teman-teman yang why we need English a lot. Coba Mas yang ujung sana, kitanya pelajaran apa, Mas? IPS, social. Nah, kita bagaimana how we get along with the society, kita bergaul dengan masyarakat, bagaimana cara kita menata diri, bagaimana kita beradaptasi ya dengan social. Itu tidak hanya dengan masyarakat di satu negara saja, tapi di negara lain bagaimana caranya, dan informasi itu bisa didapat ketika kita mampu membaca informasi yang ada dengan bahasa mereka. Oke, next slide. Alasan keempat adalah for the entertainment. Ya, siapa yang nggak suka hiburan sih, ya kan? Access to the entertainment. Contohnya adalah misalnya banyak baca buku dan mendengarkan musik. Oke, siapa yang suka mendengarkan musik di sini? Raise your hand. 1, 2, 3, 4. Si 5, 6, almost all. Tidak ada yang mereject music, ada sih beberapa ya. Ya, music is universal. Oke. Ya, semua orang suka mendengarkan musik. Ya, lagi galau dengerin lagu, ya kan? Lagi happy dengerin lagu. Habis dimarahin dengerin lagu. Ya kan? Dengerin lagu sambil tutup selimut itu ya, kayak drama banget hidupnya ya kan? Ya, gitu. Pasti everyone. Nah, ketika kita mampu seperti ini menggunakan bahasa Inggris, ya, access of entertainment semakin luas. Kita baca buku misalnya novel, ya novel atau misalnya buku cerita, right? Novel misalnya Harry Potter atau Twilight, ya. Anda nonton film Harry Potter? Nonton ya. Nah, ketika kita baca buku versi enggak iya. Ya, ketika Anda nonton itu versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sangat berbeda. Banyak yang di-cut kalau yang dari bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia ya. Jadi tidak sesuai dengan
essence dari novel yang sesungguhnya. Oke, music. Nah, lagu barat misalnya. Anda suka mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Atau koplo? Ya, ya. Mbak, suka lagu apa, Mbak? Korean. Oke, boleh, nggak apa-apa. Bahkan misalnya Anda nonton lagu Korea, music video, biasanya kalau lagu baru rilis, itu ada translation-nya bahasa Inggris. Kok saya tahu? Ya, itu karena adik saya nonton Korea juga, ya. Oke, nah gitu. Jadi, nah disitulah kenapa bahkan Korean pun, yang dia sudah terkenal, dia ngasih subtitle bahasa Inggris. Tujuannya apa? Agar budaya mereka dikenal oleh orang-orang di sana juga, gitu loh. Bahkan sepopuler Korea pun mereka masih menggunakan bahasa Inggris, gitu loh. Apalagi negara kita, gitu kan? Kapan kita majunya nih? Kalau kita dianggap bahwa oh belajar bahasa Inggris itu nggak nasionalis atau sok-sokan belajar bahasa Inggris nggak bakal pernah maju, teman-teman ya. Ada budaya namanya smart shaming. Pernah dengar smart shaming? Smart shaming. Jadi dia mencoba untuk improve, tapi di shame. Dengan dikatakan begini, misalnya kita mau bahasa Inggris, Hi, how are you today? I'm so glad to meet you. Terus gaya banget tuh mau bahasa Inggris, apaan sih? Nah, itu smart shaming. Kita nggak tahu impact-nya sebesar apa bagi orang yang kita gituin. Ya, misalnya saya ngomong gitu ke Miss Dia, ya, ngapain sih bahasa Inggris belagu banget? Kita nggak tahu dampak apa yang diterima sama dia, sama beliau, ya. Dia kan, karena di kelas saya itu ya. Nah, gitu. Jadi apa dampaknya, gitu loh. Ya, jadi kita harus mulai sekarang, selain kita memahamkan diri kita bahwa kita penting belajar bahasa Inggris, alright, hindarilah culture smart shaming. Kalau kita nggak mau improve, jangan kita jatuhkan orang lain yang mencoba untuk improve. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita, saya nggak mau belajar bahasa Inggris, ya udah, serah deh. Tapi kalau ada orang lain mau mencoba, bahasa Hello, my name is Hando. I live in Bantul. Jangan dikatain belagu loh, ya. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Gitu ya, nah itu smart shaming namanya teman-teman. Jadi itu bahaya banget, kita nggak tahu impact-nya. Ya, mulai dari sekarang, teman-teman, kalau ada teman-teman yang mencoba untuk belajar bahasa Inggris, kita dukung. Oke? Kalau kita nggak tahu cara responnya misalnya, ya jawab aja pakai bahasa Indonesia. Saya dulu gitu. Jadi ada teman saya yang mencoba selalu ngomong bahasa Inggris kepada saya dan teman-teman yang lain, tapi kami nggak ngerti dulu cara balasnya gimana. Ya udah pakai bahasa Indonesia. Misalnya, hey Handung, what are you doing today? Lu mau ke kantin makan? Terus saya bilang gitu aja. Nggak perlu kita kata-katain kayak misalnya, banyak banget sih, nggak ngerti nih ngomong apa. Seperti itu. Ya tadi mengenai Korean song, ya lagu Korea. Korean drama misalnya, ada yang suka nonton drama Korea nggak di sini? Wah, langsung tingginya. Yang di rumah, yang di Zoom mungkin ada ya, can relate ya. Nah, cobalah subtitlenya. Biasanya subtitlenya yang bahasa Inggris bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, cobalah yang bahasa Inggris teman-teman. Karena ketika kita belajar dari sesuatu yang kita sukai, ya, itu akan lebih cepat tangkapnya. Adik saya umurnya berapa sih adik saya itu ya? 14 tahun, kelas 1 SMA sekarang. Ya. Ya, jadi adik saya masuk SD umur 5 tahun. Adik saya lahiran tahun 2006. Ada lahiran berapa? 2006. Ya, cepat banget adik saya ya. Iya, kelas 1 SMA dia sekarang. Ya, 1 SMA dan gitu. Dan dia suka nonton drama Korea kayak teman-teman ini semua. Dan saya selalu dorong buat coba nontonnya pakai subtitle bahasa Inggris. Dan dia bilang ya. Lalu ketika dia ditanya, Dek itu artinya apa Dek bahasa Inggrisnya? Dia bisa jawab walaupun tidak perkata, tapi dia tahu konteksnya. Oh itu anu mas, oh aku ini itu anu bu, bisa jawab gitu. Dan wah keren juga ya. Dan jadi situ belajar. Cobalah belajar dari hal yang kalian sukai. Nanti kita akan belajar bagaimana cara belajar bahasa Inggris dari suatu hal yang kita sukai. Gitu ya. Semua orang bisa sebenarnya, cuman kita mau atau enggak gitu ini. Itu teman-teman ya. Oke. Right, next. Saya baru sadar kok cepat banget ya, Anda kelas 2 SMP, dia kelas 2 SMA ya. Nah, ini sama tadi tentang music. Right? Fun way to learn English. Ada tadi nggak ada yang suka dengerin lagu bahasa Inggris ya? Ada nggak sih? Suka ya? Who's your favorite singer or musician? Lemon Tree. Okay, what's your favorite song? Banyak. Satu yang paling disukai apa mas? Atau kita suruh nyanyi bagaimana? Itu yang bisa buat TikTok. Oh, pas main TikTok juga? Enggak. Oh gitu, nah boleh kayak gitu teman-teman, karena gini loh, belajar bahasa Inggris itu tidak harus dari sesuatu yang wow gitu loh, itu bisa dari hal yang kita sukai.
Dulu saya ingat banget kenapa saya suka bahasa Inggris, karena dari kecil ayah ibu saya itu suka banget sama lagu-lagu evergreen, nostalgia bahasa Inggris. Ya, yang Somewhere Between Your Heart and Mine, terus ada lagunya Send Me the Pillow, ya kayak gitu-gitu. Jadinya dari kecil saya terekspos dengan beberapa vocabularies dari lagu. Nah, sekarang kan lagu makin banyak, TikTok lah, apalah ya bahasa Inggris, bahkan lagu Korea pun terkadang ada bahasa Inggrisnya, ya kan? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi dari hal yang kita sukai, gitu loh. Oke, next, why we do need to learn English? Broadening the communication ability yang tadi saya katakan. Bahwa sekali lagi jangan dianggap bahwa bahasa Inggris itu eksklusif, misalnya. Bahasa Inggris itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu. No, itu salah besar ya. Akan ada zaman sekarang mungkin sudah ya, dimana ketika kita nggak bisa bahasa Inggris, justru malah itu yang aneh gitu loh. Kalau dulu mungkin wah bisa bahasa Inggris, wow. Tapi kalau sekarang nggak bisa bahasa Inggris itu aneh teman-teman ya, karena sudah ada globalization. Mungkin teman-teman pernah sering dengar istilah globalisasi, di mana akses keluar masuk dari negara satu ke negara yang lain itu sangat mudah. Bahkan nggak cuma untuk hiburan aja, untuk kerja pun kan seperti itu. Nah jadi ketika kita mau berkomunikasi, ngomong sama orang lain, alright, kita lebih mudah untuk menyampaikan gagasan atau ide kita, gitu loh. Ya, jadi jangan sia-siakan apalagi kurikulum yang ada di Al-Azhar ini dengan Cambridge Curriculum, right? Jangan hanya mengadaptasi kurikulumnya, tapi bahasanya saja. Bahasanya juga. Ya, belajar bahasa Inggris itu tidak harus misalnya I eat pizza in the morning, ya, atau I eat fried chicken. You can say I eat tiwul every day. Ya, no problem. Jadi belajar bahasa Inggris dengan kearifan lokal. Gitu ya teman-teman ya. Jadi berkomunikasi seru banget loh. Coba deh Anda cari. Bahkan sampai sekarang saya kadang-kadang masih suka cari teman dari luar. Akhir-akhir ini saya punya teman dari Rusia. Ya, kami ngobrol bagaimana di sana, ya keadaan di sana, COVID-19-nya bagaimana, kebijakan pemerintahnya bagaimana, ya. Bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus, tapi kami saling mendukung gitu loh. Yang penting kan kita komunikasi, kita ngomong, ya kan, kita tahu pola pikir orang. Kita jadi tahu budaya orang juga, bahwa saya pernah ngobrol sama dia mengenai, ternyata kalau orang Rusia itu kalau belum kenal sama orang, dia nggak mau senyum. Jadi pasti kesannya galak kalau orang-orang Rusia. Anda suka Korea, coba deh hubungi, cari di Instagram, ya, ngobrol, ya, pakai bahasa Inggris. Hi, how are you? Bagaimana tanggapan responnya? Sudah pernah belum, Mbak? Belum, coba. Tapi tetap harus dalam pengawasan orang tua ya. Di usia-usia Anda ini masih sangat riskan, jadi tetap dengan pengawasan orang tua. Yang masih 14 tahun, 15 tahun, nanti kejahatan digital akan sangat mengintai Anda, jadi belajar tapi tetap harus hati-hati. Oke, gitu ya. Oke, next adalah hobi. Oke, ada yang hobi membaca di sini? Ada sih. What do you like to read? Suka membaca apa, Mbak? Novel. Oke. Who's your favorite author? Penulis favoritnya siapa? Terelie. Oke. Pernah mencoba untuk membaca novel dalam bahasa Inggris? Nah, coba. Nggak apa-apa, Mbak. Dulu waktu saya awal-awal belajar juga baca novel mungkin bisa 3-4 hari, tapi kalau bahasa Inggris bisa 2 bulan baru ngerti. Apa sih? Nggak apa-apa, namanya proses belajar. Ya, belajar bahasa itu tidak bisa langsung misalnya, hari ini dikasih pelajaran sama Mr. Handung, terus besok langsung bisa bahasa Inggris. Ya, nggak gitu. Ya, semuanya butuh proses, teman-teman. Dan perlu dimulai dari sekarang. Cobalah, Mbak, nanti ketika Anda lebih sering membaca dengan bahasa Inggris juga, nanti pikiran akan semakin terbuka, dan nggak menutup kemungkinan Anda bisa jadi penulis juga. Gitu loh. Ya kan? Karena seorang penulis yang hebat itu juga pembaca yang luar biasa. Jadi nggak mungkin dia menjadi penulis kalau nggak suka baca. Ya, gitu. Sama saja dengan orang yang suka ngomong, ketika dia nggak suka mendengar, pasti dia bicaranya nggak bagus. Gitu. A good speaker is a good listener. A good writer is a good reader. Ya. Jadi kalau omongannya kosong, biasanya dia nggak pernah dengerin orang. Gitu loh. Right? Jadi seperti itu. Ya, jadi ada hobi menulis, ya, ada hobi membaca misalnya. Ketika Anda menulis dalam bahasa Inggris, target reader Anda, pembaca Anda itu lebih luas karena dia bahasa internasional, gitu loh. Ya, saya suka menulis cerpen. Yang baca nanti nggak cuma nulis dia dan guru-guru Azhar misalnya. Ada post ke blog atau ke Facebook, Instagram, yang baca orang-orang lain, semakin dapat banyak masukan, gitu. Oke. Next. Nomor 7 adalah
memory training, melatih ingatan. Kenapa melatih ingatan? Karena vocabularies, kosakata. Oke, kosakata. Biasanya kalau Anda belajar kosakata bahasa Inggris bagaimana? Bagaimana, Mbak? Bagaimana belajar vocabulary atau kosakata bahasa Inggris? Enggak. Kalau saya dulu masih ingat, zaman saya masih SMP, SMA, itu saya ada setoran kata kerja sama guru. Jadi go, went, gone, lose, lost, sit, sat, ya, untuk 1, 2, 3 untuk menghafal kata kerja. Ya kalau sekarang mungkin nggak zaman ya, atau mungkin masih, probably, ya, mungkin. Tapi yang paling efektif adalah biasanya Anda membaca, mendengarkan lagu, itu belajar kosakata sambil mengingat. Makanya itu kenapa memory training. Karena kan kalau dalam bahasa Inggris memang tantangannya adalah makan sekarang, sedang makan kemarin, itu kan berubah ya. Gitu. Jadi itu tantangannya di situ. Kalau bahasa Indonesia mah mau makan sekarang, besok, minggu lalu, minggu depan, sama aja makan. Gak ada makan, bikin, mumpun, ya. Bahasa Inggris ada eat, at, eaten, kan gitu. Tapi secara struktur bahasa sama dengan bahasa Inggris, subjek, predikat, objek. Hanya predikatnya harus kata kerja. Kalau bahasa Korea, bahasa Jepang kan subjek, objek, predikat. Jadi aku, kamu memukul, ya kan? Aku, kamu cinta, misalnya. Gitu ya kan? Jadi secara struktur bahasa kita dengan bahasa Inggris itu sama strukturnya. Next. Ya, next adalah how to learn English. Nah, sekarang setelah tahu, oh bahasa Inggris harus seperti ini, kita harus belajar bahasa Inggris nih. Nah, gimana cara belajarnya, ya kan? Nggak mungkin kita membahas kenapa itu penting tanpa membahas cara belajarnya. Oke. Ada nggak sih di sini yang mungkin suka atau mungkin sedikit tertantang dengan bahasa Inggris gitu? Agak pesimis saya. Ada 1, 2, 3, only 3. Oh, coba satu-satu. Mbak, biasanya apa yang Anda lakukan ketika untuk mengimprove skill bahasa Inggris Anda? Apa, Mbak? Sorry? Dengerin lagu bahasa Inggris, very good. Biasanya apa yang Anda dengarkan? Apa? Ada penyanyi tertentu yang Anda suka misalnya? Oh, tidak ada. Pokoknya semua lagu bahasa Inggris ya. Oke, dari YouTube atau Spotify? Ya, oke, sip. Sebenarnya yang tangan ya. 2, 3 ya. Yuk, Mbak, Anda dulu. Lagu juga. Ada lagu tertentu nggak? Misalnya saya sukanya lagu rock aja. Atau saya sukanya lagu nge-rap aja. Random ya, yang penting yang kira-kira easy listening didengerin. Gitu. Akhir-akhir ini dengerin lagu apa? Yang paling terakhir, paling akhir. You and I One Direction. Oke, You and I One Direction. Dari situ kita punya kosakata. You and I. Nah, gitu. Ya kan? Apa artinya You and I? Gitu. Itu lirik lagunya tentang apa? Gitu. Lagunya tentang apa, Mbak? Tentang? Oke, kamu sama aku mau ngapain nih? Ya, tentang. Oke, You and I. Very good. Nah, itu lagu seperti itu, teman-teman. Right? Dengerin musik juga, apa Mbak musiknya? Western sama India? Oh, indie, oke. Akhir-akhir ini yang Western dengerin apa? One Direction juga. Lah. Excuse me? Conrad Gray. What is the title? The title? Judulnya apa? Oke, tahu lagunya tentang apa? Oh, berharap, tentang harapan gitu ya. Nah, jadi dari situ teman-teman kita mulai belajar. Satu hal yang pasti, sebelum kita membahas ini, metode belajar bahasa Inggris, kita harus tahu bahwa terkadang satu metode itu bisa berguna atau bisa, it can work, bisa berguna untuk orang lain, tapi nggak bisa untuk kita. Karena terkadang kita punya metode sendiri. Kuncinya adalah belajar bahasa Inggris dari sesuatu yang Anda suka. Oke? Yang kalian suka, kemudian tekuni. Karena basically yang kita butuh adalah exposure. Exposure itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah paparan, kebiasaan. Bahasa itu masalah kebiasaan. Anda nggak bisa bahasa Jawa misalnya. Anda dilempar ke Jogja, di daerah Kulon Progo misalnya, pasti bisa bahasa Jawa. Nah, tapi kan susah bagi kita. Kita bisa bahasa Inggris, masa kita harus dilempar ke UK, ya kan? Nah, butuh duit ke sananya, kan gitu.
Nah, jadi exposure-nya atau paparannya kita harus cari sendiri. Dulu teman saya itu ada yang exposure-nya dari menulis. Jadi dia dan temannya, kebetulan temannya sama-sama belajar bahasa Inggris. Mereka berdua sama-sama menulis diary tiap hari. Habis itu ditukar, saling baca. Misalnya saya dan Mas Ihsan, saya dan Mas Ihsan. Kita sepakat sama-sama menulis hari ini. Today, I got a material about English with Mr. Handong. Ceritakan pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya belum bagus sama. Ya, terus saling dibaca. Setelah dibaca, coba koreksi satu sama lain. Ini kayaknya kata kerjanya salah, misalnya. Ini kayaknya harusnya gini, dari situ. Itu kalau teman saya dari hal menulis. Kalau saya dulu, tadi saya sudah bilang bahwa dari lagu, kalau saya dulu ya, dari kecil, itu bapak ibu saya tuh sukanya ngeplay lagu itu, nostalgia bahasa Inggris itu. Bahkan sampai sekarang beliau masih memutar lagu itu. Jadi dari kecil saya sudah terbiasa dengan beberapa kata kayak misalnya heart, ada love, you, ya, jadi lagu-lagu yang cinta zaman dulu gitu. Nah, Anda cari exposure Anda sendiri. Anda suka membaca, Mbak. Nah, cobalah membaca novel bahasa Inggris. Baru baca 5 menit ngantuk tidur, nggak apa-apa. Ya, besok diulang lagi. Hari ini 5 menit, besok 10 menit, besok 15 menit. Jangan borongan, oh pengen bisa bahasa Inggris, sekarang baca novel tebal selama 1 jam. Wow, pusing. Ya, gitu. Saya pun nggak mau seperti itu. Nah, jadi bertahap. Sesuatu yang Anda suka. Anda suka dengerin lagu, dengerin aja, dengerin. Kalau mungkin di Spotify, di Joox juga ada liriknya kan ya. Sambil baca liriknya. Wah, ini ada arti kata apa nih, nggak ngerti nih. Dicari. Mahasiswa saya pun di universitas seperti itu. Kalau pas kita selesai kelas, biasanya ada yang manggil saya, "Sir, saya kemarin dengerin lagu nih, tapi saya nggak ngerti isinya apa." Waktu lagunya Versace on the Floor. Lagu-lagu yang seperti itu. Jadi, "Sir, Versace itu apa sih?" Saya jelaskan. Oh, Versace itu merek pakaian, terus gini. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, mulailah hal-hal yang Anda sukai. Anda suka nonton YouTube, ya, cari channel. Pertama, mungkin channel yang bisa saya rekomendasikan adalah vocabularies, British and American. Karena terkadang ada yang berbeda ya. Kayak misalnya lift di British, kemudian di Amerika bilangnya escalator, ya, elevator dan lift. Nah, jadi ada vocabulary seperti itu. Nah, dari beberapa hal ini, oke, kita coba yuk ke next. Selanjutnya adalah TV program. Kalau Anda suka BTS, dia suka BTS di sini? Iya, ya. 1, 2, 3. Yang benar, jangan malu loh. Enggak ya, oke. Nah, salah satu member BTS yang bahasa Inggrisnya bagus banget itu kan dia karena dia nonton TV program, nonton TV series Friends, ya. Dia nonton zaman dulu ada TV program series judulnya Friends. Kalau di kita ya sinetron barat namanya Friends. Atau ada 9 musim. Nah, orang itu salah satu member BTS itu bahasa Inggrisnya jadinya aksennya bahkan pronunciation-nya jadi American banget karena dia nonton program itu, nonton Friends. Jadi TV program. Bisa salah satu saya sarankan. Kalau mungkin Anda mungkin langganan Netflix misalnya, ya, atau misalnya Anda suka nonton series di YouTube, carilah series-series yang berbahasa Inggris. Lagi, memang tidak harus semuanya, pelan-pelan. Misalnya satu hari satu season saja, satu hari satu episode aja. Benar-benar tonton sampai ngerti, gitu ya. Memang Friends ini yang paling efektif. Beberapa orang berhasil mengimprove bahasa Inggrisnya dari Friends, karena di sini tidak hanya bahasa yang formal kayak "Hi, how are you? I'm fine, thank you." Tidak hanya itu. Tapi ada beberapa, kayak misalnya ketika orang tanya, "How are you?" Jawabnya gimana sih? Ada, "Oh, I'm good. I'm very well. I'm doing great." Misalnya. Nah, jadi dari situ vocabulary-nya improve. Ya kan? Jadi, jangan nontonnya sinetron aja. Ya. Kalau tadi misalnya drama Korea boleh, carilah subtitle yang bahasa Inggris. Gitu. Oke. Right. Mbak mungkin bisa rekomendasikan ke teman-temannya ya. Ini yang cocok, boleh deh suruh nonton drama misalnya. Atau nggak suka, tonton yang misalnya Game of Thrones. Tonton lagi misalnya Walking Dead. Jangan terlalu serem. Ya Game of Thrones deh. Itu series bahasa Inggris kan. Anda pasti suka deh, karena itu tentang fantasy, tentang naga-naga gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian next ya, selain TV programs adalah movies. Ya, Harry Potter yang sangat terkenal biasanya untuk belajar aksen si Harry Potter ini. Bagaimana belajar aksen bahasa Inggris British. Ya, misalnya kan kita bilang I can't do this, misalnya bilangnya I can't do this. Ya kan, di water jadi water dan lain sebagainya.
Ya, vocabulary-nya pun seperti itu. Ya, ada yang Potterhead-nya di sini, ada yang fansnya Harry Potter-nya. Nggak ada ya yang suka. Oh ada, do you like Harry Potter? Oh enggak. Nggak ada yang suka ya kayaknya ya. Because I really like it. Saya salah satu fans beratnya Harry Potter. Seri pertama, ya, seri pertama tahun 2002, saya kelas 6 SD waktu itu. 2002-nya di mana ya? Ya, belum dibayangkan mungkin ya. Oke, nah jadi movies teman-teman, Titanic misalnya, ada Toy Stories. Oke, jadi nontonlah film dalam bahasa Inggris. Pertama tonton ya, caranya gini teman-teman. Tontonlah film itu dengan subtitle bahasa Indonesia. Itu langkah pertama. Sudah ngerti? Tonton lagi kedua kalinya pakai subtitles bahasa Inggris. Oke. Tonton lagi ketiga kali nggak pakai subtitle, ngerti nggak? Sama ngertinya nggak gitu. Jadi ketika Anda nonton dengan subtitle bahasa Indonesia, itu kan memahami makna dari film tersebut. Ketika nonton dengan subtitle bahasa Inggris, memahami vocabulary-nya. Oh dia ngomong ini, oh teksnya seperti ini. Nonton yang terakhir itu memahami bagaimana mengucapkan kata tersebut. Misalnya ada kata acquaintance, ya. Kalau tulisannya lihat banget ya, A C I U I T A N C E. Mengucapnya gimana sih? Lihat aja dia ngomong. Oh, acquaintance. Ada masih misalnya adalah elevator, ya. Kemudian ada lagi misalnya window, door. Mengucapannya bagaimana sih? Nah, seperti itu teman-teman, prosesnya gitu. Ya. Next, setelah movies adalah ya, music. Right? Music. Everyone loves music. It's a universal language. Anda bisa belajar dari musik. Ya, jadi dari mendengarkan lagu, mulai dari lagu yang soft, ya, yang mellow-mellow, atau kalau Anda mau belajar pronunciation dan fluency ya, terutama itu yang lagunya yang rap, lagunya Eminem mungkin, ya, itu untuk melatih fluensinya, ya. Apa sih genre favorit Anda untuk musik? Genre musik Anda paling suka apa? Mbak yang ujung di sana, apa jenis musik favorit Anda? Nggak ada. Oh, nggak ada. Anda, Mas? Apa? Musik yang paling disukai jenisnya apa? Inggris. Jenisnya apakah rock, mellow? Mellow. Oh, sekarang mellow ya. Oke, good. Ya nggak apa-apa sih, kenapa? Ya, nggak apa-apa teman-teman. Nah, jadi itu apa namanya, semua orang punya tipe musiknya masing-masing, dan yang paling penting adalah bagaimana kita konsisten di sana, ya kan? Kita tekuni, alright, dan juga nanti setelah itu kita belajar vocab dari situ. Alright, next. Nah, sama, ini adalah jenis-jenis komik. Ya, ada coba baca komik? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Apa komik favorit Anda, Mas? Naruto. Detektif Conan. Banyak. Oh, banyak. Ya apa satu? Naruto. Ya, oke. Coba novel-novel tersebut cari yang bahasa Inggris, ya kan? Naruto, Detektif Conan itu kan sudah mendunia ya. Coba cari yang online misalnya dengan bahasa Inggris. Ya, latihan gitu. Jadi memang harus get exposed di sana intinya ya. Oke, next. Nah, selain itu, nah ini saya ada satu yang mungkin bisa kalian buat untuk belajar bahasa Inggris ya, dengan ikut competition, ikut kompetisi. Nggak menang nggak apa-apa. Saya dulu aja pertama kali belajar kompetisi bahasa Inggris kalah ya. Saya belajar storytelling dulu. Saya kelas 1 SMP, ya usia Anda berarti ya. Itu saya pertama kali ikut lomba bahasa Inggris. Ya, storytelling. Saya waktu itu wah, ikut lomba bahasa Inggris nih, storytelling. Kalah nggak apa-apa, ketemu teman-teman banyak, ketemu jurinya bule, ya kan, ketemu orang-orang di sana, wah ternyata orang-orang itu sangat kompetitif ya, gitu. Jadi itulah kita bisa belajar. Nanti yang tertarik dengan lomba ini, silahkan bisa daftar ke Buzia, ya, akan dengan senang hati beliau daftarkan nanti, right? Yang penting pengalaman teman-teman. Ada satu adalah poster design. Ada yang suka desain poster atau main apa, Corel Draw atau Paint di sini mungkin? Ada nggak? Yang kelihatan bakatnya ada nggak Buzia di sini? Ada. Nah, teman-teman suka nggak poster-poster desain gitu, gambar-gambar gitu? Suka nggak? Nggak suka. Ya udah nggak apa-apa. Kedua ada public announcement. Kalau nggak suka desain, bikin public announcement, bikin pengumuman umum, ya kan, dalam bahasa Inggris.
Oke, atau yang ketiga suka menulis. Nah, Mbak yang suka baca tadi pasti pengetahuannya banyak, coba dituliskan. Gitu loh. Menulis apa macam-macam, kayak misalnya dalam masa pandemi seperti sekarang ini apa yang harus dilakukan oleh para siswa untuk tetap produktif misalnya. Ya, bagaimana cara belajar IPS yang sesuai. Tadi kan sesuai IPS ya. Bagaimana cara belajar bahasa Indonesia yang bagus misalnya. Nah, cobalah dituliskan dengan kata-kata. Sekali lagi kalah nggak apa-apa. Walaupun memang tujuannya kita ingin menang, tetapi we have to be ready with the worst case. Kita harus siap dengan skenario terburuk, walaupun harus kalah. Tapi yang penting tahu, oh ternyata kompetisi ini saya harus mencari celahnya di sini. Jadi saya nanti bisa menangnya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi ikutlah, ya daftarlah diri Anda, ya bilang ke Bu Zia bahwa Bu saya pengen ikut, ini saya pengen ikut, ya agar nanti teman-teman semua get exposed gitu loh, ya. Oke, next. Ya, next slide. Alright. Nah, jadi di sini ini sudah 2 slide terakhir sepertinya ya. Ini sudah kesimpulannya bahwa English have opens a great opportunity. Alright. Jadi di sini saya ngomong bukan karena saya dosen bahasa Inggris teman-teman, bukan saya lagi, bukan banget. Jadi saya ingin meyakinkan Anda bahwa yuk kita sekarang ini ada di era yang semuanya serba mudah, ya kan, digital, dan bahasa adalah salah satu pintu. Bahkan itu bisa pintu pertama. Kita bisa gagal di satu beasiswa saja karena skor TOEFL atau skor bahasa Inggris kita nggak cukup. Kita punya ilmunya nih, kita punya ilmu fisika misalnya, ilmu fisika, tahu cara bikin robot misalnya. Tapi bahasa Inggris kita gagal karena kita nggak bisa menjelaskan robot yang kita mau itu apa. Ya udah, pintu pertama gagal, yang lainnya nggak akan kebuka, gitu. Ya, ini first door. Beberapa bulan yang lalu, saya baru saja melepas kursusan saya baru saja kursus dokter. Beliau Dokter Sarjito. Putri Sarjito, beliau mau S3. Wah, penelitiannya sudah banyak teman-teman. Penelitian sudah banyak, sudah mendapatkan penghargaan juga, tapi belum bisa lanjut S3 karena skor bahasa Inggrisnya belum nyampe. Jadinya akhirnya plan atau rencana ke belakangnya nggak bisa dijalankan karena pintu pertama bahasa Inggrisnya nggak kebuka, gitu loh. Ya. Dan sekarang khususnya saya kasih ke teman saya kebetulan karena tabrakan dengan jam mengajar saya. Nah, itulah maksudnya ketika bahkan dokter yang sudah mau S3 aja masih belajar, yuk kita semua juga sama-sama semangat belajar. Gitu loh. Pelan-pelan gitu ya. Dulu waktu saya masih kelas 1 SMP, kelas 2 SMP juga bahasa Inggris saya masih wah parah banget gitu loh ya. Tapi itu proses. Saya hanya bisa kayak misalnya, oh my name is Handung. I live in Magelang misalnya gitu. Ya sebatas itu. Tapi ketika kita konsisten ya, itu akan menjadi bekal nantinya, ya. Alright, ya karena yang jelas semua orang, all people on planet speak it. Next, alright. Nah, jadi itu tadi teman-teman kesimpulannya bahwa English itu membuka banyak sekali pintu science ya, untuk menulis, untuk membaca. Jadi apapun yang kita lakukan berhubungan dengan bahasa Inggris. Anda ngomong, Anda nyenggol temennya, sorry, nah kan sorry itu bahasa Inggris juga. Nah, mulai belajar dari hal yang seperti itu. Ya, dan tadi hindari banget yang namanya smart shaming. Ya, kalau ada yang smart shaming ya, Bu Lina nanti coba harus tidak lanjutin karena itu hal serius, teman. Ya, itu serius banget. Bagi orang itu bercanda, tapi itu it's really dangerous. Anda harus tahu impact-nya. Dia mencoba untuk membangun kepercayaan dirinya. Wah, percaya diri ngomong, coba tanya, "Hi, how are you?" Dijatuhin blek sama orang. Ngapain lu ngomong bahasa Inggris belagu? Nah, pecah semuanya dan kita nggak tahu kita butuh berapa lama untuk membangun itu lagi. Ya, jadi kalau kita nggak bisa say something nice, kalau kita nggak bisa bicara hal yang baik, lebih baik. Ya, kalau kita nggak mau improve, jangan kita jatuhkan orang lain yang mau improve. Gitu teman-teman ya. Tapi saya yakin semua anak-anak Al-Azhar kelas 8 di sini pingin improve. Kelas 7, kelas 9 yang di rumah juga saya yakin pingin improve juga. Ya, I believe so. Ya, jadi harus tetap konsisten. Next. Salah. Ya. Sepertinya sih sudah habis sepertinya ya, but I'm not sure. Let's try to check. Coba Mas. Iya, habis ya. Yeah, so let's learn foreign language, okay, and discover with them many interesting things in our life. Dan mari kita jumpai hal-hal menarik lainnya di kehidupan kita. Anda nggak akan tahu betapa menariknya belajar bahasa Inggris karena kita bisa mencari tahu apapun, ya, jokes, memes. Ya. Coba deh Anda kalau punya Instagram, follow 9gag, ya 9GAG, ya itu akun komedinya US Amerika ya.
Dari situ kita bisa belajar banyak slang language. Tapi tetap Bapak Ibu tolong didampingi, karena terkadang ada joke yang terlalu dewasa. Gitu. Jadi silahkan. Nah, gitu ya. Next adalah thank you for your attention. If you have any questions, kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Kita diskusi ya. Ya, oke. Bisa langsung saya buka? Oke, sip. Syarat biar tidak malas belajar bahasa Inggris. Oke, syarat agar tidak malas belajar bahasa Inggris. Thank you for the question. That is really good. Okay. Well, so one simple things that we can have, kenapa biar kita nggak malas belajar bahasa Inggris adalah jangan belajar dengan sesuatu yang kita nggak suka. Kayak misalnya, wah ada PR bahasa Inggris nih, malas banget belajar. Ya udah, itu tinggal dulu sebentar. Ya, kita belajar dari sesuatu yang kita suka. Makanya tadi saya bilang belajarlah dari sesuatu yang kita suka. Ya, teman saya, bukan teman saya deh, mahasiswa saya itu belajar bahasa Inggris bukan malah dari sekolah. Ini maaf bukan saya terus bilang kalau Bapak Ibu guru kan enggak ya, no offense ya, maksudnya belajar bahasa Inggrisnya dia sehingga dia jadi bagus, ya itu bukan dari universitas juga, bukan karena saya, tapi dia bagus karena dia main games, PUBG, Free Fire dan lain sebagainya. Jadi kalau game online itu kan mereka sambil pakai headphone, ya kan, terus mereka perang sama orang lainnya nggak sih? Nah dari situ dia dengar banyak orang ngomong, gitu loh. Bahkan mungkin omongan kumparan-kumparan juga dalam bahasa Inggris, bagaimana aksennya, kosakatanya, dia dengar dari situ. Sehingga ketika dia ngomong sama saya, aksennya British banget, yang pertama aksennya British, dan kosakatanya itu bahkan lebih daripada yang saya tahu. Karena kalau dia ngomong, saya tanya, I'm sorry, ngomong apa tadi bisa diulang? Saya perlu dia untuk mengulang karena saya nggak ngerti dia ngomong apa. Nah, dari hal yang dia sukai, main games, gitu. Right? Anda sukanya apa, Mas? Hobi Anda apa sih? Nge-games, cobalah games yang seperti itu, online games, ya, carilah teman-teman untuk main games dari luar, ya, di situ Anda akan bisa meningkatkan satu skill, paling tidak listening-nya nanti. Karena kan dalam bahasa Inggris ada 4 skill, Mas, listening, speaking, reading, writing. Nah, tentukan dulu mau belajar apa. Oh, kalau di games, itu kemungkinan speaking dan listening-nya, berbicara dan mendengarkan. Gitu kan? Dan games itu tidak hanya pada satu mahasiswa ternyata. Itu mahasiswa saya anak HI, yang dia bagus banget. Ada lagi mahasiswa saya anak kedokteran gigi, juga belajar bahasa Inggris dari games. Cuman bedanya kalau yang tadi yang anak HI dapatnya orang-orang British, yang anak HI dapatnya orang-orang kebetulan Afro-Americans, jadi orang-orang kulit hitam, sehingga kosakata dia pun cenderung lebih kasar daripada anak ini tadi. Ya, tapi untuk belajar, nggak apa, gitu. Karena kalau kita ke luar negeri, nggak cuma bahasanya adalah yang tadi saya bilang, hi, how are you, I'm fine, thank you, and you, my name is bla bla bla, bukan gitu. Bahasanya mungkin lebih dari itu. Ya, ketiga ada lagi mahasiswa saya anak manajemen, ya jurusan manajemen, dia main game juga. Saya tanya bahasanya kok bagus. Your English is really good. Apa yang kamu lakukan? Saya bilang gitu. Saya cuma main game, saya main game, ketemu sama orang-orang dari luar, saya dengerin mereka ngomong, saya dudukkan, jadilah seperti itu. Gitu. Jadi teman-teman yang belajar bahasa Inggris itu nggak melulu Anda harus baca buku. Ya, baca buku, saya buka kamus ngapalin kosakata. No, sesuatu yang Anda suka. Gitu ya. Karena basically kalau kita suka sesuatu itu, kita akan jalani. Kalau kita nggak enjoy, kita nggak suka, ya nggak akan, gitu loh. Ya, hal itu berlaku untuk pelajaran manapun. Matematika misalnya. Ya, kemarin saya ngobrol sama salah satu dosen matematika. Pak, gimana sih agar siswa itu nggak takut sama matematika? Dia jawabnya, oh yang penting kita enjoy. Gimana caranya Pak? Oh kami baru saja membangun satu aplikasi, namanya Math City Maps. Kalian bisa download Google, namanya Math, matematika yang Math, City, kota, Maps. Di situ mereka akan dapat rute, di dalam rute itu nanti akan ada bangunan, mereka ngitung bangunan di situ. Nah, makanya matematika. Jadi dengan seperti itu teman-teman. Ya, jadi jawabannya adalah biar nggak males gimana? Cari hal yang kita suka. Games. Tadi teman saya suka nulis, dia nulis. Saya suka dengerin lagu, saya dengerin lagu. Oke. Tapi lagi mungkin metode ini tidak akan bisa berjalan untuk teman-teman yang lain karena teman-teman yang lain suka pakai games. Anda carilah metode Anda sendiri. Gitu ya Mas ya, terjawab ya. Coba mulai praktek, nanti coba sampaikan progresnya ke Bu Zia. Ya, kalau malu, misalnya bikin aja appointment, Bu, saya mau coba nih kemauan bahasa Inggris saya, misalnya setelah 1 bulan, mau nggak? Tolong dibantu gitu ya Bu Zia ya. Pasti beliau juga akan sangat senang. Gitu. Oke? Alright. Any other question, please? Yes. Oh, 1, 2. Yuk, Mas dulu baru Mbak ya. Berapa pertanyaan? Mohon maaf. 5. Ya, sip. Kan biasanya saya untuk dengan mau main perang ada, nah kan dia ngomong kan, saya tuh
sedikit ngerti tapi pas mau balasnya itu agak kagok lah kok. Yes, good questions. Itu pertama berarti kita punya kemampuan pasif namanya, bahasa Inggris pasif. Bahasa Inggris pasif itu adalah di mana kita ketika diberikan sesuatu kita ngerti, tapi kembalikannya nggak bisa. Bahasa Inggris pasif itu adalah reading dan listening. Jadi kita baca, kita ngerti. Tapi ketika kita disuruh memberikan opini tentang tulisan tersebut, kita nggak bisa. Sama seperti listening. Orang ngomong apa, kita ngerti. Tapi mau mengembalikannya, kosakata kita di sini nggak cukup. Nah, itu pasif. Nggak apa-apa. Pertama berarti skill pasif kita sudah oke berarti. Ketika orang lain ngomong, misalnya saya ngomong, terus Anda bisa ngerti, itu berarti sudah satu langkah ke depan lebih baik. Oke? Belajarnya gimana? Nah, belajarnya adalah dengan kalau mau pengen bisa merespon secara ngomonglah Mas. Walaupun nanti broken English-nya ada. Broken English itu bahasa Inggris yang mungkin tidak terstruktur, tapi nggak apa-apa. Contohnya, where are you from? Anda dari mana? Terus Anda jawabnya, I am come from Jogja. Itu nggak tepat, tapi it's okay. Gitu loh. Nanti kan setelah lama-kelamaan akan dibenarkan bahwa oh ternyata I am come from itu nggak boleh karena ada dua kata kerja am dan come. Harusnya I am from atau I come from. Gitu. Menulis juga sama, ya. Tulis aja, tulis. Lalu storkan ke Buziah atau ke siapa orang yang lebih tahu. Bu, tolong dicek yang salah di mana. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Bahasa Inggris pasif Anda berarti sudah bagus, Mas. Kalau ada orang ngomong atau Anda baca tapi ngerti, itu sudah pasif. Tinggal diakses bahasa Inggris aktifnya. Bahasa Inggris aktif yaitu speaking dan writing. Ya, sama-sama. Ya, cari kerja sekarang kalau tidak bisa pasif. Biasanya kalau company, perusahaan itu biasanya adalah kemampuan bahasa Inggris minimal pasif. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi, bagaimana kira-kira kalau kita keluar negeri, terus kita bicara dengan masyarakat, dan tiba-tiba kita mau pulang gitu. Itu apa yang harus kita lakukan? Oke, thank you. Good questions. Kebetulan beberapa kali mahasiswa saya tugaskan untuk interview foreigner, turis. Jadi tugas akhirnya adalah, dah kalian ke Malioboro, ke Prairo Taman misalnya, cari bule, ajak ngomong, rekam, kumpulkan. Gitu. Yang satu hal yang menarik adalah, ketika orang ngomong bahasa Inggris salah, bule itu nggak pernah, your English is bad, misalnya. Itu nggak pernah. Bahasa Inggris kamu itu buruk banget, mereka nggak akan bilang gitu. Karena ketika kita ngomong bahasa Inggris salah, mereka juga akan mendukung. It's okay, slowly. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Mereka akan seperti itu biasanya. Justru saya malah nggak tahu nih orang-orang kita yang judgment banget, kita ngomongnya salah, wah grammarnya salah aja gaya gitu lagi. Kan? Jadi sebenarnya kalau kita salah pertama, kita nggak usah takut karena basically orang-orang sana akan sangat supportive. Mereka akan nggak apa-apa, no problem. Gitu. Ya, yang kita lakukan adalah pertama, kalau kita ngeblank, bilang aja, oh I'm so sorry, misalnya, bilang aja I forget several words. Saya lupa beberapa kata. Mereka akan dengan senang hati menunggu kita kok. Gitu loh. Jadi tidak apa-apa. Bahkan itu pun saya pernah tanyakan pada dosen saya dulu waktu zaman saya kuliah, itu pas semester 3. Kebetulan dosen saya dari Wales, dari London lah, dari London. Ya, terus saya tanya. Pertanyaan yang sama dengan Anda, Mbak. Ma'am, kalau saya lagi ngomong sama turis, terus saya nggak ngerti, itu saya harus gimana? Dia bilang, nggak apa-apa, mereka akan memahami kok. Dan bilang aja kalau kita tidak terlalu tahu topik yang dibahas. Mereka akan dengan senang hati mengulang apa yang mereka katakan, dan kita bisa punya waktu untuk merangkai kata. Gitu, Mbak. Ya, jadi it's okay. Bilang aja, I don't know several words, atau saya lupa beberapa kata. Kayak gitu. Oke? Okay? Yes. Ya, my pleasure. Sudah 3 ya? Mungkin 2 lagi berarti ya? Satu pertanyaan. Oh, 1. Ya, dari teman kita yang bergabung. Oh, boleh. Ya. Halo, Mbak. Ya, bertanya, tips cepat menghafal kosakata bagaimana? Tips cepat menghafal kosakata. Very good question. Well, saya selalu mengutarakan hal ini kepada mahasiswa saya bahwa ketika kita ya ingin menghafal kosakata, tidak cukup hanya menghafal. Oh, misalnya makan itu eat. Oke, kursi itu chair, atau misalnya berkenalan itu introduce, tidak gitu. Tapi setelah kita tahu kosakata tersebut, langkah selanjutnya kedua adalah cari tahu jenis kata tersebut. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan ada jenis kata, apakah dia kata benda, kata sifat, kata keterangan, apalagi sih lupa. Kata kerja, sifat, keterangan, benda, ya, saya lupa. Ya, preposition, ya dan lain sebagainya, gitu. Ya, jadi itu. Jadi misalnya, oh ada kata handsome. Handsome itu apa ya? Verb, adjective, noun. Oh ternyata handsome itu adjective. Nah, langkah kedua.
Langkah ketiga adalah buat kalimat sendiri dengan kata tersebut. Kalimat ya, kalimat berarti harus terdiri dari subjek, predicate, dan objek. Berarti handsome. Misalnya saya bilang, Mas, Bapak namanya siapa Bapak? Mas lagi. Dian. Mr. Dian is a very handsome teacher. Jadi, ketika kita sudah sampai pada tataran membuat kalimat dan kita bisa, berarti kita paham kosakata tersebut. Lagi misalnya kata advice, nasihat. Itu kan ada advice yang artinya nasihat dengan C, dan ada advice yang artinya menasihati dengan S. Advice. Ya, bikin kalimat. Advice yang pakai C, yaitu noun. Ya, berarti kalimatnya I give advice to my friend about his problem. Saya memberikan nasihat pada teman saya tentang problemnya. Jadi kalimat advice yang menasihati yang pakai S. I advise my friend about his problem. Nah, jadi tiga step itu teman-teman ya. Dihafal. Pertama kita tahu dulu advice. Oke, ngerti, kita hafal. Kedua, cari part of speech-nya, jenis katanya, ya, apakah noun, adverb, adjective, article, dan lain sebagainya. Ketiga, bikin kalimat dengan kata tersebut. Makanya kalau Anda belajar itu biasanya punya buku saku kecil, ya. Saya punya teman dulu yang seperti itu. Ketika dia punya kata baru, bukunya ditulis, itu masalah saya ya. Kemudian waktu di kelas bisa ditanyakan, Sir, kemarin saya waktu baca buku ini ada satu kata yang saya nggak ngerti. Dia buka buku kecilnya itu, dia tunjukkan ke saya. Ini Sir, kata ini artinya apa nih? Gitu. Dan kita bahas bersama. Gitu. Semoga terjawab ya, Mbak yang kelas 9 tadi yang di rumah. Oke. Satu lagi boleh? Dari Mbak Palinda kelas 9A Hazan. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membangun kepercayaan diri untuk Inggris walaupun grammarnya kadang salah? Oke, membangun kepercayaan diri walaupun kadang salah. Oke, sip. Wow, that's a very great question. Yang saya tahu membangun kepercayaan diri adalah pertama kita niatkan dulu. Karena basically gini, yang namanya confidence itu definisinya adalah kita punya courage, ya. Kita takut tapi kita go with it. Kita takut tapi kita go anyway. Itu namanya confidence, courage. Kedua, tidak usah terlalu mempedulikan opini orang yang menjatuhkan. Kalau kritik membangun boleh ya, bila kritik membangun boleh, kayak misalnya, tadi kayaknya kurang ini, itu boleh kita dengarkan dengan senang hati. Kalau itu konsepnya menjatuhkan, kayak yang saya bilang bahwa, apaan sih lu ngomong bahasa Inggris, belagu banget, itu nggak usah kita dengarkan. Udah tutup kuping aja. Jadi itu. Jadi tujuan utama adalah pertama ingat kita punya tujuan apa. Kita punya need bahwa saya pengen ngomong bahasa Inggris karena saya harus bisa. Oke, saya harus bisa dan saya pengen improve. Oke. Kedua, tadi kita siap terima resiko bahwa ketika ada orang yang akan menganggap kita atau melihat kita sebelah mata dengan mengatakan gaya lah, apalah, inilah, itulah, itu ya resiko yang harus kita terima dan tidak usah terlalu didengarkan. Ya, dulu waktu saya zaman masih belajar, ya gitu. Udah deh, nggak usah pakai ngomong pakai bahasa Inggris gitu misalnya, ya, pakai bahasa Indonesia aja gitu. Ya, yang penting kita tetap konsisten dengan apa yang kita inginkan, dengan apa kemauan kita. Ya tadi kayak keran air ya, kalau kita nggak putar kerannya, airnya nggak bakal keluar. Sama kayak kita mau ngomong, kalau kita nggak mulai ngomong, nggak akan pernah bisa. Gitu. Ya, jadi di situ mau wudhu, mau air, kok nggak keluar airnya, ya nggak diputar. Sama kayak kita mau ngomong, nggak bisa-bisa, ya kita nggak mulai ngomong, gitu ya. Jadi itu, teman-teman semua yang di sini juga, just go ahead, no matter what happen. Karena prinsipnya belajar bahasa Inggris adalah making mistake is okay, as long as we know how to fix it. Membuat kesalahan itu nggak apa-apa, asalkan kita tahu membenarkannya bagaimana dan jangan membuat kesalahan yang sama. Itu sih. Cara tahu benar salahnya gimana? Kita punya guru ya yang luar biasa, ya tanyakan, Mam, kalau misalnya saya mau ngomong nama saya siapa, itu gimana sih? Nah, misalnya Anda ngomong dulu, Mam, kalau saya misalnya bilang I am come from, betul nggak? Nah, kan di sini akan bilang, oh itu kurang tepat, harusnya gini. Nah, praktekkan, gitu loh. Lalu kalau Anda ingin membenarkan teman Anda yang pakai bahasa Inggris kok salah, misalnya di Instagram ya, bikin caption pakai bahasa Inggris kok salah, jangan taruh di komen, ya, tapi DM lah dia. Kalau Anda tahu, karena itu pertama kita mencoba untuk menghargai dia, agar dia nggak malu. Jadi gitu masalah keberanian dan kepercayaan diri tadi ya, Bu ya, mengenai pertanyaan tadi. Mulailah, itu intinya mulailah, just be brave, right? Dan jangan terlalu mendengarkan omongan orang yang niatnya memang mau menjatuhkan. Gitu. Okay.
Bisa? Cukup ya teman-teman karena waktu yang Oke, sudah bisa satu berarti ya. Right, thank you so much everyone. Once again, it's a very great pleasure for me to be here to meet all of you. Semoga nanti suatu saat kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya ya. Right, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for having me. Oke, terima kasih Mr. Dan atas ilmu yang sudah dibagi kepada kita semua. Ada beberapa yang melalui dari sebagai teman-teman yang ada di sekolah dan juga di rumah tentunya. Kenapa kita perlu belajar bahasa Inggris? Paling tidak di era saat ini ada dua yang sangat dibutuhkan, yaitu bahasa dan juga teknologi. Tadi misalnya kita juga sudah belajar gimana cara belajar bahasa Inggris yang mudah, kemudian fungsi belajar Inggris bagaimana, kemudian belajar semuanya. Oke, selanjutnya terakhir mungkin kami persilakan kepada Pak Abdul dari SPDI selaku kurikulum untuk memberikan materi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pembicara kita yang juga dosen ya. Jadi kalau kalian nanti teman-teman kelas 8, kalau kalian nanti sudah lulus SMP, tahapannya ke SMA, setelah SMA atau SMK kalian bisa kuliah. Nah di kuliah itu juga ada yang ngajar namanya dosen, tahu kan? Nah tahu, harusnya sudah tahu ya. Nah mulai sekarang kalian harus punya cita-cita. Siapa tahu ada yang cita-cita jadi dosen. Kelas 9 itu ada yang cita-cita jadi dosen. Tapi dosennya dosen teknik, oh nggak apa-apa. Jadi dosen, kalau dosen itu bisa ngomong sama dengan siapapun, dengan mahasiswa oke, dengan murid oke, dengan anak-anak oke. Ini contoh dari dosen UMY, Pak, dosen bahasa Inggris yang mungkin bisa kita serap ilmunya hari ini. Nah harapannya Pak Ardian nanti ke depannya kita semua bisa selalu belajar dari orang-orang hebat di sekitar kita, orang-orang hebat yang mungkin bisa memberi kita inspirasi. Salah satunya melalui bahasa Inggris tadi. Disampaikan melalui materi dengan kombinasi gambar, terus kata-kata, apa ya, kalau bahasa Inggrisnya kata-kata itu word, verb, waduh apa itu bahasa Inggris. Pak Dian sebenarnya kalau di kelas sudah pakai bahasa Inggris, tapi sudah terbatas. Any question until here? Kalau no gitu, oh iya, lanjut gitu. Nah itu kalian juga mulai belajar. Konon dulu saya ada kata-kata yang disampaikan oleh teman saya untuk bisa mempelajari bahasa-bahasa asing yang lain. Yang pertama kalian pelajari itu bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu bahasa yang paling gampang. Padahal nyatanya susah, Pak Adil nggak bisa ya. Tapi kalau kalian bisa bahasa Inggris dulu, nanti mau belajar bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahkan bahasa Korea, waduh, kamu ngerti nanti ya. Bahkan mentranslatekan lagu-lagu Spring Black itu pun juga gampang. Nanti kalau ketika kalian sudah bisa belajar bahasa asing, nah nanti di SMA insya Allah kalian akan banyak belajar bahasa asing, tidak mau bahasa Inggris dan bahasa Arab. Akan ada bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Perancis itu di SMA. Kalau kalian nanti mengambil SMA yang ada sub pelajaran bahasa-bahasanya. Nah itu harapannya Pak Ardian untuk soft skill hari ini. Kemudian sekedar informasi untuk teman-teman kelas 8 bahwa hari ini kalian sengaja dibuat masuk dengan seragam bebas untuk pemanasan ya. Semoga kita berdoa bersama kondisi corona semakin baik sehingga kita bisa masuk ya paling tidak dengan selang-seling, paling tidak biar kita kenal dengan teman-teman dan guru-guru kita lagi ya. Tadi datang pada diem semua kayak murid baru kelas 7 itu. Pak Dian, ini kelas 8 biasanya rame banget, kenapa diem semua gitu. Mabar dulu nggak apa-apa lah, nge-game dulu bareng nggak apa-apa lah, biar kenal lagi ya. Nggak apa-apa kalian rame dulu nggak apa-apa ya. Itu harapan dari sekolah, kita mengadakan kegiatan seperti ini biar kalian bisa menyerap ilmu dari pembicara-pembicara kita yang hebat. Kemarin sudah ada YouTuber, sekarang kita belajar bahasa Inggris. Nah nanti kita akan melanjutkan dengan topik yang lain. Itu ya teman-teman ya. Aktif bereksplorasi sendiri di rumah, banyak-banyak berlatih tentang bakat-bakat dan potensi kalian.
Ya, walaupun tidak ada Bapak Ibu guru, nek kowe iso nyanyi di rumah ya kalian nyanyi. Kalau kalian bisa ngotak-atik gadget di rumah ya otak-atik gadget itu. Bikin video di rumah ya bikin video itu ya. Joget-joget di rumah ya joget, nggak apa-apa nari. Nanti kalau ada wadah di sini, kita kumpulkan teman-teman yang bisa nari, kita dansa apa itu? Gini ya. Nah itu kita main bareng ya, break dance bareng itu nggak masalah ya. Sekolah pasti akan senang, sekolah akan memfasilitasi itu. Ya, itu pesannya dari Pak Ardian. Jadi silakan nanti sampai di rumah tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun dari rumah dan kita berdoa bersama agar kondisi ini semakin baik. Gitu ya dari Pak Ardian. Untuk selanjutnya Pak Ardian sampaikan terima kasih untuk teman-teman kelas 8 yang sudah aktif datang tepat waktu, datang bahkan sebelum pukul 8. Luar biasa sekali, Wang. Ya, kemudian nanti kita pulang insya Allah pukul 11 karena tidak boleh terlalu lama ada di sekolah, maksimal hanya 2 jam. Itu aja dari Pak Ardian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah kalimat atau mungkin ada kekurangan dari penyelenggaraan pengembangan kegiatan soft skill ini. Terima kasih dari Pak Ardian. Pak Ardian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu penyiaran kenang-kenangan yang pada kesempatan kali ini langsung oleh Bapak PLT Kepala Sekolah itu monggo kepada Bapak dan Mr. Han untuk berkenan maju. Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat. Beri salaman ya. Udah? Oke, udah. Nanti kita rilis ke website-nya lagi. Oh iya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan, dan selamat siang teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lagi siang. Oke gitu ya teman-teman ya, Bu Ami akhiri. Bila ada salahnya, sama Bu Ami membersamai acara ini, Bu Ami mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.